Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan dengan NIM 20111020075 dari program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Adapun pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang perlengkapan dan peralatan kantor. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa alat kantor ialah alat yang digunakan untuk membantu proses kegiatan dalam administrasi. Sebagai contohnya sebagai berikut. Baik, yang pertama ada peralatan kantor, yaitu filing cabinet. Alat ini berfungsi untuk menyimpan berkas-berkas di kantor. Lalu ada meja kantor, ialah bentuk furnitur yang digunakan untuk membaca, menulis, menempatkan peralatan kantor seperti komputer, mesin fax, dan sebagainya di kantor. Lalu ada kursi, yang digunakan untuk menyangga tubuh ketika bekerja di depan meja. Selain itu, kursi berfungsi sebagai tempat beristirahat. Oleh sebab itu, kursi untuk kantor yang tepat adalah memiliki bagian punggung atau alas bagian belakang, agar pegawai bisa meluruskan punggungnya setelah seharian berada di depan meja. Lalu ada komputer. Fungsi komputer yang paling utama adalah melakukan pemrosesan berbagai macam data dan informasi. Data yang diproses akan menghasilkan output, yaitu berupa informasi. Lalu ada perforator, adalah alat untuk melubangi kertas atau kartu. Alat ini terdiri dari 1, 2, dan 5 pelubang yang memiliki fungsi masing-masing. Lalu ada mesin fotokopi, adalah untuk kopi atau menyalin dokumen dan menggandakannya. Namun mesin fotokopi saat ini juga dilengkapi dengan fungsi untuk fotokopi bolak-balik, fotokopi otomatis, dan fotokopi berwarna. Lalu ada printer, secara umum dikenal untuk mencetak dokumen dari komputer baik berupa teks, gambar, atau grafik di atas kertas. Lalu ada map, juga termasuk ke dalam salah satu alat kearsipan yang digunakan untuk menyimpan surat-surat atau dokumen lainnya. Lalu ada mesin absensi, adalah mesin yang digunakan untuk mencatat kehadiran pegawai. Lalu ada pesawat telepon, yang merupakan salah satu mesin yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Biasanya dipergunakan untuk menyampaikan warta atau keterangan. Lalu ada perlengkapan kantor. Yang pertama, kertas. Kertas ini berfungsi sebagai bahan media cetak. Lalu ada pulpen, adalah alat tulis berupa mata pena yang berujung tajam yang dilengkapi pegangan berisi kantong tinta yang digunakan untuk menulis di atas kertas. Lalu ada penggaris, yang biasa dipakai untuk mengukur benda-benda yang berbidang datar dengan dimensi yang standar atau kecil dan dipakai untuk menggambar garis atau bidang lurus. Lalu ada paperclip, seperti namanya, fungsi utama paperclip ini tentu untuk menjepit kertas. Lalu ada amplop, yang digunakan untuk mengirim surat atau dokumen menggunakan surat pos. Lalu ada gunting, yang digunakan untuk memotong bahan yang tipis seperti kertas, kertas karton, kertas logam, tekstil, tali, dan kabel. Lalu ada stempel. Stempel ini berfungsi sebagai tanda pengenal dari orang yang namanya tertera atau tanda tangannya tercantum dalam dokumen. Sebenarnya dengan nama dan tanda tangan pun kehadiran dan persetujuan seseorang bisa diketahui. Namun dengan stempel ini keyakinan atas persetujuan semakin jadi kuat. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.